isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Ada penyesalan begitu mungkin kemarin? Ya, karena dia tidak paham, dia tidak tahu juga. Kejadian kemarin tidak paham tentang. Iya, ditekan begitu ya kemarin. Beredar kabar bahwasannya Ibu Supriyani dan juga keluarga Aibda Wibowo Hasyim selaku orang tua murid yang melaporkan Ibu Supriyani atas dakwaan penyiksaan atau pemukulan kepada anaknya. Kemarin sempat berdamai guys, yang diprakarsai oleh Bapak Bupati Konawe Selatan. Akan tetapi sekarang ini Ibu Supriyani sudah mencabutnya kembali surat kesepakatan damai itu. Lantas kenapa kok Ibu Supriyani mencabut kesepakatan damai tersebut? Kita lihat langsung ke videonya. Seperti apa? Kemarin ya, mulai dari awal itu saya sudah ada panggilan ke Propam kemarin. Namun sebelum saya berangkat ke Propam itu, saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Terus Dulu ke sana dipanggil sama Bupati atau dibawa sama Iya, pengacara? dipanggil Pak Bupati. Tapi diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Betul, terkait isi surat itu sempat baca tidak? tanda tangan. Tidak Pak, karena sudah saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara saya ya telah memetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu, merasa Bisa dijebak atau bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Iya, Pak. Ini bagaimana tuh? Bisa diceritakan tuh? Karena di situ waktu penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis, supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Oh, untuk menghentikan persidangan? Ya. Bu, dan hari ini gimana Bu? Ibu hadir di Propam sudah. Ada berapa pertanyaan tadi Bu? Ada sekitar 30. Terkait apa itu Bu? Terkait permasalahan yang terjadi di penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah. Saya itu apa lagi Bu? Kalau uang itu di sekolah? Ya, kalau pertanyaan uang yang 2 juta dengan yang 50. Ya. Itu pertanyaan tadi Bu ya? Iya, karena cuma itu yang saya tahu, ya kalau yang lainnya saya tidak tahu. Terus apa yang disampaikan yang 2 juta dengan yang putih tadi? Kalau yang 2 juta itu saya sampaikan ya diminta uang 2 juta dari Kapolsek, dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan. Setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Kalau yang 50 gimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai,
dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Kalau dikasih uang 50 juta, bagaimana? Selesai. Selesai. Kembali lagi yang soal Yang tadi. Yang kemarin. Ini kan hari ini sudah membuat mencabut Menarik pernyataan kembali. kemarin. Iya. Itu dilakukan atas dasar apa itu mencabut pernyataan kemarin? Ya, Ada penyesalan begitu mungkin kemarin. karena Dia tidak paham, dia tidak tahu juga. Kejadian kemarin tidak paham. Iya. Ditekan begitu ya kemarin. Sudah ada Jadi mulai hari menyatakan yang kemarin itu di dalam tekanan begitu ya kemarin yang mencabut pernyataannya ke hari ini. Tidak menyangka bahwa ada mau ditandatangan. iya, Cuma pertemuan biasa saja sepengetahuan itu. iya, iya. Oh, maksudnya dikasih tahu sama pengacara atau bahwa ada pertemuan mau tanda tangan atau bagaimana? Itu sudah disiapkan memang atau bagaimana? Itu surat pernyataan sudah diketik memang atau? Diketik di situ Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres begitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat di chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana itu? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Ya. Tapi kalau saling memaafkan secara manusiawi mungkin tidak ada kesalahan di situ Bu ya. Cuma untuk proses hukumnya tetap berlangsung di Iya, iya. persidangan. Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Supriyani, bahwasanya kesepakatan damai tersebut yang diprakarsai oleh Bapak Bupati, awalnya mungkin itu Ibu Supriyani nggak tahu ya, berarti itu dadaan, kan asalnya tuh mau ke Propang katanya. Kemudian dipanggil oleh Bapak Bupati, ternyata di situ juga ada Pak Kapolres, guys. Maka di situ ya kaget juga Ibu Supriyani kan. Jadi di situ kemudian diminta untuk berdamai. Akhirnya singkat cerita berdamailah dengan tanda tangan ya, dengan ada surat kesepakatan tersebut. Akan tetapi Ibu Supriyani itu tidak membaca secara teliti apa ini isi dari surat tersebut. Yang pada akhirnya diketahui isi surat tersebut adalah damai untuk tidak melanjutkan proses persidangan. Jadi pesan dari Bapak Bupati nanti hari Kamis besok persidangan, berarti hari ini ya, itu untuk diselesaikan kasus ini tidak dilanjutkan ke persidangan lagi. Dan pada akhirnya Ibu Supriyani resmi mencabut surat kesepakatan damai tersebut dengan Aibda Wibowo. Mungkin banyak faktor ya yang menyebabkan Ibu Supriyani mencabut keterangan itu, diantaranya mungkin ya Ibu Supriyani tidak tahu isi secara detail surat tersebut, asal tanda tangan aja, mungkin bisa jadi. Kemudian bisa jadi ya karena faktor dulu kok sulit banget untuk dimediasi, untuk berdamai ya dulu sampai beberapa bulan itu kan, mulai dari April kalau nggak salah itu kan. Kok sekarang dengan mudahnya si orang tua murid ini kemudian mau berdamai dengan Ibu Supriyani, ada apa gerangan ini kan gitu. Maka kalau dulu mungkin dimediasi oleh Pak Kepala Desa, kemudian damai ya mungkin nggak sampai berlanjut sampai sekarang ini guys. Yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Supriyani ini, pokoknya Ibu Supriyani mencabut keterangan itu semua. Bahkan Ibu Supriyani menyampaikan dalam video tadi mengenai adanya permintaan uang 2 juta oleh Pak Kapolsek itu benar nyatanya. Kemudian adanya uang 50 juta itu Pak Ibu Supriyani menyampaikan itu malah dari penyidik langsung. Minta 50 juta, kalau tidak maka akan dilimpahkan ke jaksa kalau nggak salah, dilanjut ke proses hukum. 50 juta berarti benar-benar ada sesuai dengan keterangan Ibu Supriyani. Gimana ini? Apa mungkin nggak tahu juga guys, tidak tahu juga. Ya Bang, terkait mungkin perdamaian kemarin itu Bang, itu juga tadi sempat disampaikan bahwa ada upaya untuk menghentikan persidangan, itu bagaimana Bang? Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya ibu
Bu Supri atau dengan Pak siapa Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Dan itu dianggap fatal gitu? Ya itu jelas kalau kesalahan prosedur, pelanggaran perintah, ya, melanggar bagaimana kita punya strategi pembelaan, kan seperti itu. Dan hari ini Kemudian dari video yang tadi guys, pengacara Ibu Supriani juga membenarkan ya adanya pencabutan Ibu Supriani dari surat kesepakatan damai yang telah ditandatangani pada hari Selasa kemarin guys ya. Jadi pengacara tersebut membenarkan adanya pencabutan tersebut. Jadi pengacara ini ya sangat mendukung Ibu Supriani untuk melanjutkan proses hukum ini karena mediasi untuk berdamai ini sudah lewat kan begitu. Harusnya kemarin-kemarin sebelum sampai di persidangan yang sejauh ini. Ya itu tadinya jadi pertanyaan kita, pertanyaan netizen juga. Kenapa kok dulu itu sulit banget untuk didamaikan? Ada apa ini? Kan gitu. Nah sekarang sudah masuk ke situ ketika bupati ini berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak ini, ya itu kok dengan mudahnya itu. Nah, apa harus bupati dulu? Kenapa kalau Pak Kepala Desa kok nggak tembus ke damai, sedangkan ketika bupati ini kok langsung ada apa ini? Itu yang jadi pertanyaan besar. Gimana guys menurut kalian? Komentar aja di bawah, komentar yang bijak ya, tak perlu memvonis sana sini. Yang penting kita tunggu seperti apa nanti hasil dari persidangan tersebut, apakah Ibu Supriani itu terbukti bersalah atau tidak. Yang penting kawal terus kasus Ibu Supriani, semoga ada keadilan untuk Ibu Supriani. Terima kasih.